Berikutnya kita lanjutkan, kita akan menggunakan cross tab untuk menguji hubungan ordinal by ordinal. Di sini masih perusahaan retail tadi ya, retail company, sebuah perusahaan retail yang melakukan survei kepuasan pelanggan. Ini dia tertarik, kalau tadi kepuasan dikaitkan dengan adanya kontak atau tidak dengan pelayan toko, maka di sini dia akan melihat tertarik untuk mempelajari bagaimana frekuensi belanja itu dikaitkan dengan kepuasan, dengan tingkat kepuasan secara keseluruhan. Jadi overall satisfaction level ya. Tadi hanya satu indikator saja, maka sekarang secara keseluruhan. Jadi frekuensi belanja itu ada nggak hubungannya dengan kepuasan secara keseluruhan. Nah, karena kategori untuk kedua variabel ini berurutan atau ordinal, maka kita akan menggunakan ukuran yang mengkuantifikasikan kekuatan ya. Jadi ada kepuasan pelanggan tadi dinominalkan ya, jadi 1 misalnya tidak begitu puas sampai dengan sangat puas, dan menentukan arahnya positif negatif dari hubungan tersebut. Data yang digunakan masih sama, yaitu satisfaction.sav. Untuk itu kita akan melihat bagaimana cross tab ini kita gunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara frekuensi belanja dengan overall satisfaction ya, kepuasan secara keseluruhan. Kita klik analyze descriptive statistic cross tab, masih sama ya, analyze descriptive statistic cross tab ya. Kita reset dulu ya. Setelah itu kita masukkan shopping frequency sebagai row. Mana ini? Shopping frequency ini. Kita masukkan di row. Kemudian overall satisfaction bawah sendiri ya. Nah, ini kita masukkan di kolom. Setelah itu kita klik statistiknya. Nah, kalau tadi nominal ya, sekarang kita gunakan ordinalnya. Ada gamma, Somers D, Kendall-Stau B, Kendall-Stau C. Ya, setelah itu kita klik continue, kemudian OK. Ya. Nah, di sini hasil tabulasi silang antara frekuensi belanja dengan kepuasan secara keseluruhan ya. Kita lihat dulu ada perbedaan nggak? Kita lihat di sini first time neutral, kurang dari sekali sebulan. Di sini yang besar juga di neutral. Neutral cenderung lebih banyak ke negatif ya. Kalau pertama kali neutral lebih banyak ke positif sedikit ya. Kemudian sekali sebulan netral, kemudian somewhat positifnya dengan strongly negatif lebih kurang sama ya. Di sini 55, di sini 43, yang sini 30, di sini 27 ya. Jadi masih lebih banyak yang positif. Kemudian sekali seminggu, nah, kalau sekali seminggu sering belanja di situ berarti puas ya. Kemudian lebih dari sekali seminggu jelas ini juga lebih banyak yang puas. Secara keseluruhan di sini kita bisa lihat lebih banyak yang puas daripada yang nggak puas. Oke, jadi polanya belum ada yang pasti karena ada yang puas, ada yang nggak puas ya. Kita akan lihat dari ukuran symmetric and directional, hubungan ordinal ini berdasarkan pemikiran bahwa nah ini ada setara atau enggak ya, ada concordant dengan discordant.
Kita lihat di sini. Symmetric measure dengan directional measure. Ya, di sini signifikan semua. Ya, nilai signifikansi masing-masing pengukuran ini semuanya lebih kurang di atas di bawah 0,05 ya, artinya sangat signifikan. Di sini 0,001 semua. Jadi kita bisa simpulkan secara statistik hubungan antara frekuensi belanja dengan kepuasan itu sangat signifikan. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini value-nya masih rendah ya. Jadi di sini ada value-nya tapi di bawah 0,15 sehingga ada hubungannya signifikan tapi hubungannya lemah ya. Signifikan tapi lemah. Karena selisihnya nggak beda jauh tapi ada hubungannya. Jadi kalau puas ya otomatis sering belanja. Nah, dengan menggunakan cross tab yang ukuran ordinal by ordinal, kita bisa menemukan adanya hubungan antara frekuensi belanja dengan kepuasan overall, ya, kepuasan secara keseluruhan, overall satisfaction ini hubungannya signifikan, tapi tidak kuat dan positif. Kalau kita lihat di sini semuanya angkanya positif ya. Sehingga kalau misalnya memang ada hubungan tersebut, kita mungkin bisa mengendalikan frekuensi belanja ini lebih jauh dengan melakukan analisis terhadap kepuasan pelanggan ini lebih jauh lagi. Ya, oke, nanti kita akan coba lagi, tapi dengan cara yang lain. Nah, ini data ini misalnya Anda mau bisa diotak-atik sendiri, dicoba ya. Misalnya, oh saya mau menghubungkan frekuensi belanja, saya mau menghubungkan kepuasan apalagi di sini kan banyak variabelnya. Anda bisa coba-coba sendiri. Ya. First time reason, kemudian regular reason, usia, mungkin bisa membedakan pola belanja antara laki-laki dengan perempuan, antara harga, ya, keberagaman, organisasi, service, item quality, ya, itu bisa kita otak-atik sendiri. Anda mau coba-coba dengan menggunakan analisis cross tab ini dengan data yang ini, silakan kalau Anda mau coba-coba ya. Oke, ini yang ordinal by ordinal. Untuk yang selanjutnya kita akan coba menganalisis dengan menggunakan ini, using cross tab untuk mengukur risiko relatif dari sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Ya, kita lanjutkan di video berikutnya.